progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan doanya dipimpin dulu. Silakan Aji dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan dibaca surat An-Nas dulu ya. Kita baca ayat Al-Quran sedikit. Baca surah An-Nas. Dimulai bersama-sama, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Dan semoga dengan pembacaan surat An-Nas tadi kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu pada hari ini. Amin, amin. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Aji Pratama, Hadir, Bu. Astini, hadir. Fauza, hadiro. Khairatul Nisa, hadiro. Ion Kavalera, Hadir. Diana, hadiro. Lulu Komadia, hadiro. Muhammad Lutfi, Hadir. Nita Emilia, hadiro. Noviana Hardianti, hadiro. Nurul Komadia, hadiro. Rahmatul Mawiro, hadiro. Uruti Uyuni Putri, hadiro. Siti Romla, hadiro. Liana, hadiro. Harisun, Hadir. ya. Sudah hadir semua ya. Hadir. Sebelum saya memulai pelajaran, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini. Kemarin kita sudah belajar ya, belajar persediaan dengan metode FIFO. Sekarang kita akan belajar ya, persediaan dengan metode LIFO. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi metode pencatatan persediaan metode LIFO. Terus yang kedua, siswa dapat menguraikan pengertian persediaan metode LIFO. Terus yang ketiga, mendeskripsikan prosedur perhitungan dan pencatatan persediaan metode LIFO. Dan nomor 4, menganalisis dan mencatat persediaan secara fisik maupun perpetual dengan menggunakan metode LIFO. Ini tujuan pembelajaran yang akan berlangsung pada hari ini. Nah, kemarin sudah kita pelajari metode LIFO, metode FIFO ya. Sekarang kita akan belajar metode LIFO. Ibu akan mempresentasikan ya penilaian persediaan dengan menggunakan metode LIFO ya. Pengertian persediaan. Apa persediaan? Persediaan merupakan barang atau bahan yang disimpan dan akan digunakan pada saat tertentu dan dengan tujuan tertentu. Dalam perusahaan dagang hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Paham ya pengertian persediaan ya?
Ya, ayo, Diana, silakan. Yang dimaksud dengan barang-barang yang dipisahkan adalah persediaan yang dipisahkan dengan maksud untuk memenuhi pesanan-pesanan atau kontrak penjualan dalam jumlah besar yang tidak dapat dilakukan pengirimannya sekaligus. Bagi pihak penjual barang yang telah dipisahkan, kepemilikannya telah berpindah ke pembeli bila di dalam kontrak jual beli barang tidak disertai adanya syarat pengiriman. Oleh karenanya, terhadap persediaan yang dipisahkan ini sudah dapat dikeluarkan dari persediaan. Ya, itu ya yang dimaksud dengan secret good. Yaitu barang yang dipisahkan. Ada lagi consignment good. Apa consignment good? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yaitu konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi. Ya, barang konsinyasi itu adalah yang dimaksud dengan barang yang dititipkan untuk dijualkan kembali. Nanti yang menjualkan diberikan komisi. Terus selanjutnya pencatatan persediaannya. Kemarin sudah dijelaskan ya, pencatatan persediaan ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Pencatatan persediaan ada dua. Ada periodik, ada perpetual. Apa periodik? Ya, minta silakan. Sistem periodik menurut sistem ini pencatatan hanya dilakukan pada waktu terjadinya pembelian, sedangkan persediaan tidak dicatat untuk mengetahui jumlah penjualan barang dagang dihitung dengan umur. Jumlah penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nilai persediaan akhir dapat diketahui dengan menghitung secara fisik sisa barang dalam periode. Ya, kalau sistem periodik itu pencatatannya pada awal transaksi dan pada periode. Terus metode perpetual, sistem perpetual. Apa yang dimaksud dengan sistem perpetual? Ibu. Ya. Sistem perpetual berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual dicatat terus setiap perusahaan dalam akun persediaan. Ya. Kalau sistem perpetual pencatatannya secara terus menerus. Nah, sebelumnya ya. Penilaian persediaan ya. Ada 3 metode, ada FIFO ya, ada LIFO, dan ada average ya. Nah, apa perbedaan FIFO? Apa FIFO? Ya. Freeze in, freeze out first. Dalam metode ini barang yang lebih dulu masuk dibeli dianggap barang yang lebih dulu dijual. Nilai persediaan akhir sebagian atau seluruhnya dihitung berdasarkan harga yang masuk terakhir. Ya, pertama ada FIFO ya, first in first out, masuk pertama adalah pertama. Terus yang kedua adalah LIFO. Last in first out. Last in first out, siapa yang mau menjelaskan LIFO? LIFO. Ya, silakan Novi. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli terakhir justru dianggap dikeluarkan atau dijual lebih dulu, sehingga nilai persediaan akhir sebagian atau seluruhnya dihitung berdasarkan harga barang yang masuk lebih dulu atau awal. Ya. Terus yang terakhir adalah average. Ya, average. Ada yang tahu apa average? Ya. Average atau rata-rata tertimbang, yaitu harga pokok rata-rata persatuan barang dihitung dengan membagi jumlah pembelian barang yang disediakan untuk dijual dengan jumlah satuannya atau kuantitasnya. Jadi, persediaan akhir periode adalah hasil kali kuantitas persediaan barang dagang dengan harga rata-rata persatuan. Ya, sebelum ini ya, biar kalian tidak bosan ya, Ibu punya video ilustrasi mengenai penilaian persediaan ya. Kita tonton bersama ya. Ya.
kita menggunakan metode LIFO dan Inverstock. Lagi, kita menjual 15 liter. Berapakah HPP-nya dan persediaan akhirnya? HPP 10 liter terjual adalah 10 kali 11 dolar dari harga persediaan kedua, dan untuk 5 liter adalah 5 kali 10 dolar dari harga persediaan pertama. Total sama dengan 160 dolar. Serta HPP persediaan akhir 15 kali 10 dolar dari harga persediaan pertama adalah 150 dolar. Dengan menggunakan permasalahan yang sama pula, sekarang kita menggunakan metode FM. Tiket yang terjual sebanyak 15 unit. Berapakah HPP dan persediaan akhirnya? Caranya, kita harus mencari harga rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu caranya 20 kali 10 dolar ditambah 10 kali 11 dolar, jadi 310 dolar dibagi 30, maka 10,3 dolar per liter. HPP-nya 15 kali 10,3 dolar sama dengan 195 dolar. Itu akan sama dengan persediaan akhir periode. Terakhir, saya harap kalian paham dan terima kasih telah menonton video ini. Sudah selesai ya ditonton videonya ya. Ilustrasi mengenai penilaian persediaan FIFO, LIFO dan FT. Tapi pada pelajaran hari ini kalian harus fokus pada penilaian persediaan metode LIFO. Ya. Saya lanjutkan tadi presentasinya ya. Kita sekarang di presentasinya masuk ke studi kasus ya. Studi kasus pencatatan persediaan metode perpenjualan. Ya. Di sini ada contoh soal ya. Ada 7 transaksi 1 Maret sampai 31 Maret ya. Kita bahas dulu. Soalnya yang pertama adalah ya tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret ada persediaan awal ya, kuantitasnya adalah 120, harganya 200. Saldo awal ini dimasukkan ke kolom saldo ya. Kolom saldo harganya 200, ya, total harganya adalah 24 juta ya. Terus karena ini masih saldo maka tidak boleh dimasukkan ke kolom pembelian ataupun penjualan, tapi dimasukkan langsung ke saldo. Transaksi nomor 5 adalah penjualan. Penjualan jika menggunakan LIFO maka dimasukkan dulu ya ke kolom penjualan ya. Nah, ini yang masuk terakhir karena baru saldo awal maka langsung harganya yang 200 diambil ya. Unitnya 84 kali 200 berarti 16,8 juta. 120 dikurangi 84, saldonya tinggal 30. Ya, terus tanggal 12 Maret di sini ada pembelian 96, harganya 210. Dimasukkan ya ke kolom masuk atau pembelian 96, harganya 210 itu 20,16 juta. Ya, nanti di saldo sebelumnya diturunkan dulu ya ke sini ya. Nah, pembelian berikutnya dimasukkan ke saldo berikutnya ya, diturunkan di bawahnya ya. Terus tanggal 19 Maret ada penjualan 48. Kalau penjualan masuk mana kata saya tadi? Ya, masuk keluar atau penjualan, kolom penjualan ya. Sebesar 48 karena di sini menjual dengan menggunakan metode LIFO. Berarti yang masuk terakhir adalah harganya 210. Berarti kita keluarkan dulu yang harganya 210. Total unitnya adalah 48. Berarti 48 dikali 210 sama dengan 10,8 juta. Jadi saldo sebelumnya yang 36 yang harganya 200 ini tidak digunakan karena ini masuk pertama. Karena yang dikeluarkan adalah masuk terakhir. Yang masuk terakhir yang digunakan 96 dikurangi 48, sisanya tinggal 36. Terus tanggal 23 Maret terjadi penjualan lagi ya. Kalau menjual berarti dimasukkan ke kolom
Recording in progress. Menit lagi selesai ya.
udah balik udah linknya. Sudah selesai? Belum. Ya. Kalau sudah selesai, kembali ke tempatnya ya, belajar masing-masing. Bisa kamu Kita sekarang presentasi ya. Soal yang pertama. Siap ya presentasi ya? Ya. Silakan ke kelompok masing-masing. Silakan. Nah, sudah siap semua ya? Ya. Nah, kalau sudah siap silakan kita mulai presentasinya ya. Karena sudah tadi bisa jelaskan baik melalui PPT dan video sudah saya jelaskan semuanya. Jadi kalian mencoba menjawab sendiri ya. Soal yang pertama, Januari tanggal 1 ini saldo ya, karena saldo maka ini langsung dimasukkan ke kolom saldo ya. Ya. Sekarang transaksi pembelian tanggal 5. Pembelian tanggal 5. Siapa? Kelompok siapa yang akan menjawab? Saya silakan Lupi. Transaksi pembelian masuk ke kolom masuk 500. Ya. Harganya 22.000, jumlahnya 11 juta. Nanti dipindah ke kolom saldo, ditaruh di bawahnya saldo awal. Ya. Betul? Betul jawabannya Lupi? Ya. Kalau betul silakan transaksi kedua ya. Penjualan tanggal 6. Penjualan tanggal 6. Ibu, Ya, silakan Fauza. Silakan Fauza. tanggal 6 penjualan masuk ke kolom keluar 450 unit, harganya 22.000 dengan jumlah 9.900. Saldo awal dipindah ke bawah, unitnya 100, harganya 20.000 dengan jumlah 2 juta. Lalu pembelian kedua 500 dikurangi 450, jadi sisanya 50 ditaruh di bawahnya dengan harga 22.000, jumlahnya 1.100.000. Ya. Transaksi selanjutnya, siapa lagi yang mau presentasi? Malu sama malu. Ayo. Transaksi tanggal berapa selanjutnya? Ya, tanggal 10 penjualan ya, atau pembelian ya 600 ya. Ayo siapa? Nita ya? Ya, ayo. Silakan Nita. Transaksi pembelian masuk ke kolom masuk 800, harganya 21.000, jumlahnya 12.600. Saldo sebelumnya diturunkan, pembelian selanjutnya ditaruhkan bawah. Ya. Transaksi 15 betul ya jawabannya Nita ya? Ya. Transaksi nomor 15. Ayo. Ya. Tanggal 15 penjualan masuk di kolom keluar 500 Ya. unit, harganya 21.000 dengan jumlah 10.500. Saldo yang pertama diturunkan dengan harga 20.000, jumlahnya 2 juta. Lalu pembelian kedua sisanya diturunkan. Terakhir 600 dikurangi 500, sisanya 100 ditaruh di bawah dengan harga 21.000, jumlahnya 2.100.000. Ya. Betul? Betul jawabannya Fauza? Selanjutnya, transaksi selanjutnya. Ayo, kalau sama Luman, ayo. Kom, silakan Kom. Transaksi pembelian masuk ke kolom masuk 800, harganya 23.000, jumlahnya 18.400. Saldo sebelumnya diturunkan, pembelian selanjutnya ditaruhkan di bawah. Ya. Terakhir, transaksi terakhir. Diana, silakan Diana. Pada tanggal 25 terjadi transaksi penjualan, karena penjualan dimasukkan ke kolom keluar dengan unit 750 dengan harga 23.000 dengan jumlah 17.250, sehingga di saldo awalnya diturunkan ke bawah, dan transaksi selanjutnya 800 unit dikurangi 750 sehingga menghasilkan 50 unit,
dengan harga sama diskon keluar 23.000 dengan jumlah 1.150.000. Nah, sudah selesai ya. Betul semua. Mari kita cocokkan dengan jawaban milik ibu. Ini milik ibu jawabannya. Betul tidak punya kalian? Jadi setiap tugas yang saya berikan nanti saya kasih poin ya, skor ya, hasilnya ya, kalian ya. Kalau sudah presentasi sudah selesai ya. Di sini biasanya kalau yang digunakan yang boleh digunakan itu LIFO dengan LIFO tidak boleh digunakan ya. Ada pertanyaan? Ya Bu, Oh iya, kalian silakan. kenapa metode LIFO tidak diperkenankan digunakan Bu? Oh iya, kenapa Bu metode LIFO kok tidak boleh digunakan? Yang bisa itu tidak boleh. Yang boleh dipergunakan hanya dengan metode LIFO dengan FPD. Ada alasannya. Kenapa Bu? Alasannya yang pertama, ya, menurut IFRS, apa itu IFRS? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? International Financial Reporting Standard. Oh iya, betul. Ya, standar peraturan akuntansi tingkat internasional ya, yang disusun oleh para pakar akuntansi di berbagai negara itu tidak boleh digunakan menggunakan penilaian persediaan dan metode lain. Itu apa alasannya? Yang pertama, ada yang tahu apa alasannya? Alasan yang pertama, mengapa metode LIFO tidak diperbolehkan digunakan menurut IFRS? Ya, Novi. Yang pertama, metode LIFO mengurangi kualitas laporan posisi keuangan. Ya, Metode LIFO menyebabkan nilai inventory yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau balance sheet tidak merepresentasikan recent cost level of inventory. Inventory disajikan pada cost yang tidak merefleksikan cost inventory terkini atau yang paling up to date. Tetapi pada cost yang sudah tidak merefleksikan cost inventory ini atau sudah tidak up to date, hal ini mengurangi kualitas posisi keuangan investasi. iya. Metode LIFO itu tidak mempresentasikan harga yang sesungguhnya, tidak up to date ya. Ya. Ini mengurangi kualitas laporan keuangan. Terus ada lagi menurut IFRS itu apa alasannya katanya? Di bahan aja yang saya kasih ke kalian itu ada ya penjelasannya mengapa LIFO tidak bisa digunakan. Kalian bisa baca sendiri semuanya ya. Yang kedua itu signifikansi perbedaan laba menurut LIFO dan dengan metode LIFO yang menghasilkan perbedaan laba yang cukup signifikan. Labanya itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Makanya metode LIFO tidak boleh digunakan. Nah, selanjutnya kita simpulkan, melakukan kesimpulan dari kegiatan ini. Apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini dengan menggunakan pencatatan persediaan metode LIFO? Ada yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, ayo siapa yang mau memberi kesimpulan? Apa yang kita pelajari hari ini? Dari tadi, dari PPT yang Ibu paparkan, terus dari video yang Ibu tayangkan, apa yang kita pelajari hari ini? Ayo. Ya apa? Ya nak? Ayo, ingat-ingat dulu apa yang kita pelajari hari ini. Ayo kita belajar tentang ayo jawab. Masa dari tadi Ibu ngajar nggak didengarkan? Belajar apa dari tadi kamu?
Masih. Tentunya setiap ada tugas pasti saya kasih poin ya. Paham ya? Bu. Ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Bu. Karena kalau malas belajar nanti apa yang kita pelajari hari ini tidak dapat diingat. Jadi kalian harus belajar yang Rajin. jangan sampai ada malas Malas. Nah, nanti pertemuan yang akan datang ya, Ibu akan menjelaskan persediaan dengan metode Every. FIFO kemarin sudah selesai, hari ini LIFO, minggu depan adalah Every. metode rata-rata. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan menulis jurnal dulu ya, jurnal kegiatan mengajar yang berlangsung hari ini. Silakan maju ke depan bawa bolpen untuk paraf ya, siswa ya. Ayo, para siswa, jurnalnya Ibu diparafin. Sudah selesai di paraf, sekarang Ibu ngisi jurnal kelas dulu ya. Ya. Sudah semua? Ya, pelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak ya. Ya. Pesan saya jangan lupa Belajar. jangan malas-malas di rumah, semangat karena masa depan masih Panjang. Ya, silakan sebelum Ibu tutup ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf juga jika ada kekurangan di dalam penyampaian ya. Bu. Selanjutnya silakan. Hayanu, silakan pimpin doanya teman-temannya sebelum kita pulang ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa kembali ya. Kita salam dulu, kita tutup ya pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya jangan sampai lupa.